ini kaitannya dengan sebagian tetangga, saudara atau masyarakat kita nih yang berjualan makanan. Katakanlah yang membuka rumah makan mungkin ya, warung makan. Nah, ini bulan Ramadan ini. Ini dalam Islam sendiri boleh tidak sih membuka dagangan jualan rumah makan, warung makan di siang hari bulan Ramadan? Nah, ini saya tanya dulu mungkin. Yang pertama tergantung yang dijualnya apa. Kalau umpamanya bahan mentah ya untuk dimasak, untuk keperluan buka ya tidak masalah gitu kan. Tapi kalau jualan untuk dikonsumsi waktu itu, maunya buka warung nasi apa makan di situ, jelas ini tidak boleh karena walaupun ada orang yang memakai alibi gitu kan, toleransi gitu kan. Ini kan saya buka warung ini hanya untuk orang-orang kafir, ya, untuk orang-orang yang tidak berpuasa. Ya. Tetap tidak boleh karena hukum Islam itu berlaku untuk semua orang. Semua orang, baik itu dia seorang Muslim ataupun non Muslim, tetap harus tunduk. Artinya kita tidak boleh dengan alasan toleransi yang suka disalah fahami gitu kan. Jadi di kita itu ada toleransi tetapi dalam wujud istilahnya itu kalau tidak salah indolensi. Mengorbankan prinsip gitu kan. Ya jelas walaupun dia orang kafir tetap tidak boleh ya karena ada larangan dalam Al-Qur'an wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya, jangan saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi itu sudah jelas gitu kan dan kepada saudara-saudara kita yang muslim yang jualan makanan dan sebagainya, jangan takut kehilangan rezeki. Ya, selama kita berhenti karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan, ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar dan akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, berhenti aja, stop. Nanti Allah akan kirim. Yang menentukan rezeki itu, yang buka keran rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan Allah tahu di mana rezeki kita. Kita tidak tahu rezeki kita ada di mana. Tapi rezeki kita tahu kita ada di mana dan Allah tahu rezeki itu ada di mana dan kapan rezeki itu sampai kepada kita gitu. Jadi itu artinya begini bahwa akhirnya ujung-ujungnya lagi kepada ilmu. Kepada ilmu ya. Bahwa rezeki seseorang itu sudah permanen. Jadi jangan takut. Jangan takut. Tutup dulu nih. Iya, Di siang hari bolong dulu. Iya. Siapa tahu nanti Allah akan memberikan yang lebih besar. Dan sering kejadian seperti itu gitu. Ya makanya kan jangan takut kita. Saya sering mengingatkan kepada teman-teman, kepada jamaah, biasakan sedekah walaupun sekecil apapun. Itu didoakan oleh malaikat lah. Ya, agar Allah menggantinya gitu kan. Tapi bagi orang yang pelit justru didoakan untuk kebinasaan gitu. Nah jadi ya insya Allah gitu kan dengan tidak mustahil tiba-tiba nanti kalau dia jualan di siang hari berhenti, kemudian tiba-tiba banyak order untuk buka bersama macam-macam itu Allah tuh banyak ya jalan untuk memberikan rezeki kepada kita ya. Tapi kalau kita juga harus husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ragu juga ya itu akan sebatas keyakinan seseorang kepada kebaikan Allah Azza wa Jalla ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz Taufik, kalau rumah makannya ditutup pakai ya tirai-tirai gitu. Warung mie ayamnya ditutup pakai spanduk gitu. Kakinya kelihatan. Justru itu yang berbahaya, Pak. Karena orang mengira tidak ada yang makan padahal banyak yang makan. Iya. Tapi mungkin kalau di sisi fikih dari saya itu adalah ada sebagian ulama yang membolehkan saat ketika kita yakin bahwa itu jalur musafir. Kalau kita tahu itu jalur musafir, tidak ada yang mukim, kan musafir boleh untuk meninggalkan puasa iftar.
dan tidak mustahil mereka mencari tempat makan. Kalau dia yakin bahwa itu jalur musafir dan tidak ada mukim untuk makan di situ, maka itu diperbolehkan. Kalau di sisi keyakinan dianya. Jadi Karena pengecualiannya di situ ya. betul. Kalau kita tidak yakin dengan hal tersebut, justru kita akan ta'awun ma'al itsmi wal udwan. Kita akan membantu orang untuk berbuat maksiat. Seperti Ustaz Hayat. Saat hal tadi disebutkan seperti Ini di perumahan ini. Di situ dibuka. Ini malah mengundang. Itu. Baik. Jadi memang Itu bukan musafir, itu perantau. Ustaz, kalau terus bukanya menjelang sore hari ini, dasar jam 5 itu dengan niatan untuk menyediakan makanan bagi orang-orang yang berbuka, mencari makanan berbuka puasa. Gimana Ustaz ya? Ya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Karena bukan lagi siang bolong udah mau menyediakan ini. Iya. Kalau misalnya gini, Ustaz Taufik, ditulisin siang bolong buka nih dari jam 9 sampai selesai, 9 pagi sampai selesai. Tapi ditulisin hanya untuk di take away, dibungkus gitu, dibawa pulang, bukan dimakan di situ. Gimana? itu justru gharar ya, kita tidak tahu Pak itu untuk dimakan untuk yang nggak puasa maksiat atau untuk yang musafir. Jadi tentunya asalnya adalah kita tidak memberikan akses untuk maksiat. Ya, Ini pada dasarnya asalnya. Memang kalau untuk asal hukum jual beli itu tuh halal. Tapi ketika di dalamnya ada bentuk kemaksiatan seperti di dalam kaidah usul fikih bahwa jika kemaksiatan tidak terlaksana kecuali dengan satu hal itu menjadi satu haram, maka jualan tersebut menjadi haram. Tentunya sekali lagi kalau kita itu secara umum. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita yakin, contohnya di rest area, orang untuk musafir, itu untuk musafir, lalu kemudian dia makan di situ karena musafir. Kita yakin bahwa dia musafir, maka itu tidak mengapa. Hanya saja kalau kita yakin bahwa dia orang bukan musafir, maka itu jatuh kita ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Oke, berarti jangan kita layani. Jangan kita layani. Begitu.